Kalau sekarang ada nggak? Nah, sekarang ada nggak, guys? Masih loading. Aduh, bentar. Nah, nah, alhamdulillah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Iya, aman Bil, aman-aman gak buka chat kok, cuma buat ini doang. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang restatement ya. Oh ya, sebelumnya kita doa dulu nih, berdoa dulu biar biar ilmunya masuk ya. Eh, amin. Yang doa semoga masuk PTN impian. Nah, langsung aja ya karena dari tadi udah banyak kendala. Oke. Nah, hari ini intipan materinya adalah kita bakal bahas apa ya, kayak em, tentang restatement, tapi kita nggak akan bahas yang kayak pengertiannya apa segala macam, just a glimpse of understanding restatement gitu. Habis itu kita bakal eh, bahas tentang vocabulary and synonym tips karena restatement itu kaitannya ada banget sama vocab dan sinonim gitu. And then kita bakal practice and discuss dan terakhir diakhiri dengan quiz time. Yay. Oke. Nah, like gak ya? Like gak guys? Aman, oke. Makasih. Nah, jadi restatement itu bahasa Indonesianya ya menyatakan ulang, yaitu menyatakan ulang kalimat atau pernyataan dengan kata yang berbeda namun 100% maknanya itu sama ya. 100% maknanya sama. Nah, dalam UTBK soal restatement biasanya dinyatakan dalam kalimat seperti which sentence best restate the sentence above gitu. Terus the sentence that has the closest meaning is. Terus yang ketiga, which of the following express the same idea gitu. Nah, intinya restatement itu ya maknanya tuh sama tapi bentuknya tuh beda. Terus restatement itu fokus ke ide, bukan kata. Dan sinonim itu sebenarnya cuman alat, bukan tujuannya. Jadi kalau misal kalian nemu soal gitu, terus kalian nemu, oh ada sinonimnya yang ada di soal itu gitu. Ya, itu belum tentu jawabannya benar. Bisa jadi karena struktur katanya beda gitu ya, jadi maknanya tuh beda. Nah, next tips nih. Understanding the core of sentence. Jadi yang pertama kali kalian harus paham itu ya inti dari kalimatnya itu, kayak subjeknya itu siapa atau apa, si subjeknya itu kenapa atau ngapain. Terus hubungan antar katanya. Habis itu kalian pecah kalimat jadi poin penting. Jadi kalau pas UTBK itu kan kalian ini ya dapat kertas coretan nanti. Nah, kertas coretan itu tuh nggak cuma bisa buat em, apa ngerjain soal yang matematika aja buat coret-coret angka-angka, tapi juga bisa buat nulis ini inti dari kalimat gitu buat ingat-ingat aja sih. Kita langsung ke ini aja ya, langsung ke apa namanya? Langsung ke latihan soal. Nah, wait, sorry. Sebelumnya aku pengen ngenalin dulu nih. Understand over translate. Nah, kalian di sini
Kalau ngerjain balon helium kan ada yang translate gitu ya. Itu kalian tipe yang nge-translate ke bahasa Indonesianya atau kayak itu tuh makna katanya tuh apa gitu? Bahasa Indo, bahasa Indonesia translate dua-duanya. Oke. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau langsung ke bahasa Indonesianya aja. Tapi kadang tuh satu kata bahasa Inggris maknanya tuh bisa beda kayak kayak mean gitu. Mean itu kan bisa artinya maksud gitu ya, maksud I mean gitu. Tapi bisa juga itu kasar atau jahat. Nah, makanya memahamin suatu bahasa itu bisa tricky banget, guys. Nah, di sini aku mau nyaranin aja buat kalau di bahasa Indonesia kan kalian akrab banget gitu ya sama KBBI. Nah, kalau di bahasa Inggris bisa banget pakai Cambridge Dictionary, bisa juga pakai Oxford Dictionary, tapi kalau aku biasanya pakai Cambridge Dictionary. Nah, di sini ada kayak contoh Simpton gitu ya. Nanti dia ada kalian bisa tahu gitu makna katanya tuh apa, sama sinonimnya tuh apa aja gitu. Oke, langsung ke ini aja ya, ke latihan soal yang tadi. Sama-sama. Ada yang mau ini nggak guys? Ada yang mau jawab kak? Kalau ada yang mau jawab, raise hand aja nanti aku naikin. Oh ya, kalian tuh udah dapat ini belum sih? Udah dapat materi tentang restatement? Kalau aku kelas Funda tuh belum sih. Ada yang mau jawab? Jadi soalnya belum ngerjain ADP. Oke, nggak apa-apa. Aku juga kadang tuh ngerjain ADP sesuai materi yang lagi aku pelajarin sih, nggak yang harus banget hari itu ngerjain gitu. Kalau nggak salah nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Muti mau naik? Boleh banget, ayo. Aku Funda. Iya, aku Funda. Tapi aku nggak pernah on cam. Kamu mau lihat? Oh iya. Nggak ada, nggak ada. Ini sampai C doang. Ini 3 opsi doang. Lupa. Funda belum ada nggak sih? Iya, Funda belum ada. C sama dengan cinta. Iya. Mantap, Adrian. Oh, WKWK. Ada yang mau jawab gak, guys? Ada yang mau naik gak? Ada yang mau naik gak? CK, CK. Iya kah? Iya kah? Apakah C? Oh, pantesan soalnya asing. Ini soal aku buat sendiri, bukan soal ADP. Ada yang mau naik ke guys? C, banyak yang jawab C nih. C sepertinya. Menarik, menarik. Ada yang mau naik gak nih? Ayo guys, show off, show off. Kita mau naik kak, Edward baik. C. Oke, yaudah langsung ini aja ya, langsung bahas aja. Nah, jadi kalau kita ketemu sama soal restatement gitu ya, kita nggak perlu buat baca keseluruhan teksnya gitu, kita fokus ke teks yang dimaksud aja gitu. Nah, di sini yang dimaksud tuh berarti kalimat terakhir di paragraf kedua ya kan. Katanya, the doctor conclude that she died of heart disease caused by overwhelming joy gitu. But the irony lies in the fact that her death is more likely caused by the sudden loss of the freedom she had just discovered, katanya. Nah, artinya dokter menyimpulkan bahwa dia ya
dia itu yang dimaksud Mrs. Mallard. Meninggal karena heart disease ya, apa ya, serangan jantung ya, caused by overwhelming joy gitu, dikarenakan kebahagiaan yang berlebihan. But the irony lies in the fact that her death is more likely caused by the sudden loss of the freedoms he had just discovered. Tapi kebohongan yang ironis gitu ya, kenyataannya, faktanya itu kematiannya si Mrs. Mallard more likely caused by disebabkan oleh kehilangan yang tiba-tiba gitu ya, sudden loss of the freedom she had just discovered. Dia apa ya, kehilangan secara tiba-tiba gitu, freedom, kebebasan yang baru saja dia dapatkan. Which of the following sentence has this closest meaning to the underlined sentence above? Terus nih, nggak ada yang mau naik nih. Oke. Ini bisa nambah warna ya. Oke. Yang A ya, katanya Mrs. Mallard dies because of heart disease caused by overwhelming joy after seeing her husband unexpectedly return home alive. Ya, katanya Mrs. Mallard itu meninggal karena penyakit jantung yang disebabkan oleh kebahagiaan yang berlebihan setelah melihat suaminya secara apa ya, unexpectedly, secara tiba-tiba balik ke rumah gitu, hidup, alive ya. Apakah maknanya tuh sama kayak kalimat yang dimaksud di teks, guys? No. Salah. Enggak cuman diagnosis, benar. Tanpa ironis, benar banget. Nah, ya benar banget, yang opsi A itu dia kurang lengkap ya. Katanya kan dia bilangnya karena overwhelming joy setelah si suaminya itu tiba-tiba balik ke rumah gitu, live, apa namanya, hidup gitu kan. Nah, itu cuman asumsinya dokternya doang, bener banget. Padahal kenyataannya malah si Mr. Mallard itu ya, si Nyonya Mallard ini, dia malah aslinya gak bahagia dia gitu. Dia kaget karena ternyata hidup gitu, padahal gue pengennya mati. Kasarnya gitu. Oke, jadi benar banget A itu salah ya. Disease caused by overwhelming joy-nya itu salah. Terus yang opsi B, wah jahat, iya ya, parah banget ya guys. Nah, the irony in her story lies in the contrast between medical opinion and emotional experience rather than in the cause of her death itself. Nah, ironinya dari cerita kebohongan yang bertolak belakang gitu di antara medical opinion, pernyataan medisnya gitu, dan emotional experience daripada penyebab dari kematiannya si Mr. Mallard sendiri. Ini udah jelas beda makna sama yang dimaksud di soal. Nah, ya. Nah, kontras di sini tuh kan katanya contrast between medical opinion and emotional experience gitu. Walaupun mungkin maksudnya di opsi B ini emotional experience-nya tuh emosionalnya si Mr. Mallard gitu ya, yang ternyata tuh meninggalnya bukan karena kebahagiaan, tapi mungkin karena kaget, karena apa ya, shock gitu, sedih mungkin gitu. Tapi yang dimaksud di soal gitu, yang di kalimat ini itu berbeda. Nah, yang C, katanya the doctor believes she died from heart disease because disease brought on by intense joys. Yet, ironically, her death is more likely due to the abrupt loss of the freedom she had just found. Nah, tadi katanya yang jawaban yang benar tuh yang C, dan jawabannya adalah
Betul, guys. Aduh, sorry. Oh ya, sorry, aku lupa. Aku belum perkenalan ya. Oke, habis selesai bahas soal yang satu ini. Nah, katanya the doctor believe ya, si dokter percaya kalau dia, Mrs. Muller, itu meninggal karena heart disease, karena intense joy gitu. Intense joy itu dia sama aja kayak overwhelming joy gitu. Kebahagiaan yang berlebihan. Yet ironically, namun ironisnya gitu ya, kematiannya itu ternyata lebih disebabkan oleh kehilangan gitu, sebuah kehilangan akan kebebasan yang baru saja dia temukan, ya kan? Nih, abrupt loss. Jadi di sini abrupt loss itu same as sudden loss gitu. Terus of the freedom she had just found. Of the freedom she had just discovered. Just found sama discover tuh sinonim. Nah, itu guys. Aman? Apakah aman? Aman, oke. Oke. Nah, sebelum next, karena aku lupa perkenalan ya. Kayak, aduh nih orang baru siapa nih gitu kan. Gak tau sih. Perkenalkan, nama aku tuh Nara. Aku di sini sebagai junior setara belajar yang baru ya. Ya mungkin beberapa dari kalian udah pernah lihat aku di Discord. Cuma jarang sih, serem banget abangnya Nabil. Waduh, gak bukan abangnya Nabil. Gak dong. Oke. Nah, pokoknya selama beberapa waktu ke depan aku akan menemani kalian dan kita bakal sama-sama belajar tentang LBE gitu, literasi bahasa Inggris bersama-sama. Oke, lanjut aja ya guys. Soal kedua. Ada yang mau naik? Ada yang mau mau jawab? Adakah yang mau jawab? Yang terlalu iniin dulu. Boleh dibaca dulu. Deh kayaknya. Deh kayaknya. Ade juga kayaknya. Love you. Love you. Kenapa dek tuh guys? Kenapa dek? Sama maknanya. Karena maknanya sama, mirip-mirip konteksnya bang. Ada yang mau naik gak nih? Ada yang mau naik gak nih? Adakah yang mau naik guys? Oke, langsung bahas aja ya. Nah, di sini kalimatnya, kita langsung ke kalimat yang dimaksud aja. Theories that target stable underlying mechanism and be tested through conceptual rather than direct replication. Gitu. Teori itu harus mentargetkan stable underlying mechanism. Underlying itu bersinonim sama fundamental ya. Jadi teori itu harus mentargetkan mekanisme fundamental yang stabil dan diuji melalui secara konseptual daripada melalui replikasi langsung. Ya, katanya gitu.
which of the following sentence where we say the underlying sentence in the text above gitu. Kita analisis satu-satu nih. Apakah bener D gitu kan? Semuanya jawab D. An idea should be tested conceptually, not by direct application, because the fundamental mechanism is the target of theories. Ya, an idea should be tested conceptually. Sebuah ide harus diuji secara konseptual. Ya, di sini ada kata should. Nah, di sini ada should. Sebenarnya, gelap banget. Di sini ada kata should. Apakah sebuah ide tuh harus di kita secara konseptual? Di teks tuh nggak bilang harus ya guys, tapi through conceptual rather than direct replication gitu. Jadi bukan harus, tapi kayak lebih baik gitu, lebih baik secara konseptual daripada replikasi langsung gitu. Nah, dari sini aja tuh kita udah tahu kalau opsi A itu salah, dan seterusnya no by direct application because the fundamental mechanism is the target of theories gitu. Nah, jadi opsi A itu benar banget salah. Yang B, a good theory is tested by conceptual mechanism rather than direct replication. Sebuah teori yang bagus gitu ya, dites secara konseptual. Secara konsep mekanisme gitu daripada replikasi langsung ya, katanya gitu. Di sini ada kata katanya a good theory ya, padahal di teksnya ada sebutin a good theory gak guys? Di teks tuh nggak disebutin ini ya, nggak disebutin a good theory. Dia cuma bilang sebuah teori tuh harus mentargetkan bla 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 itu gitu ya guys. Nah, is stated by a conceptual mechanism rather than direct application. Nah, sebenarnya dari awal kata aja nih kita udah tahu gitu ya kalau ini salah. Kita nggak ngebahas tentang a good theory or bad theory gitu. Next yang C, theories that target a durable fundamental mechanism and be tested through conceptual. Direct application is not allowed. Nah, kira-kira di teks ini yang bikin kayak jelas banget gitu. Opsi ini tuh salah. Itu kira-kira di kata yang mana? Max Verstappen is writing. Adrian Plenger are typing. Max tadi ngetik replication is not allowed. Nah, iya benar. Ya. Di sini di teksnya, di teks sebelumnya gitu ya. Dia tuh cuman bilang kalau apa sih? True conceptual rather than direct replication gitu ya, bukan direct replication is not allowed gitu. Benar banget Adrian. Good job. Di situ nggak secara langsung. Iya benar. Benar banget. Nah, not allowed. Ya, di sini tuh kayak key of kalau opsinya tuh salah gitu ya. Opsinya tuh nggak tepat gitu, nggak cukup ngeristit kalimat yang dimaksud. Nah, terus yang D nih. Yang D, yang katanya best restate nih kata teman-teman. Theories that aim for a stable fundamental mechanism and be tested conceptually instead of direct replication. Teori gitu ya, teori harus aim itu sinonimnya
apa ya, bertujuan gitu ya, atau target ya. Theories that aim for a stable fundamental mechanism and be tested conceptually. Teori harus bertujuan untuk stable fundamental mechanism, mekanisme fundamental yang stabil dan dites secara konseptual daripada aplikasi langsung gitu. Ya, di sini ada kata should aim stable fundamental mechanism. Ya, sama kayak ini should target stable underlying mechanism and be tested conceptually and be tested through conceptual ya. Instead of tuh dia bersinonim dengan rather than gitu. Direct application. Nah, terus yang E nih. Yang E. Testing theory through conceptual obtains a stable underlying mechanism rather than direct application. Menguji teori gitu ya melalui konseptual. Obtains tuh kayak apa ya, mendapatkan bertujuan mendapatkan gitu, obtain a stable underlying mechanism. Apa sih, kayak mendapatkan hasil mekanisme fundamental mekanisme yang stabil gitu daripada direct replication, daripada replikasi secara langsung. Nah, di sini salah karena di sini nggak bilang kalau testing theory through conceptual itu langsung mendapatkan stable underlying mechanism gitu ya. Nah, nah di sini tuh salah ya, di kalimatnya tuh nggak jelasin tentang, nggak bilang kalau ngetes sebuah teori gitu ya melalui konsep itu langsung dapetin stable underlying mechanism. Subjeknya beda. Iya benar, subjeknya beda. Iya benar. Kalau yang di teks itu, yang di soal, subjeknya itu teorinya gitu. Kalau yang itu subjeknya testing teorinya. Udah clear kan guys? Udah clear? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang kayak masih kurang clear atau enggak, ini kayak bagian itu kayak tricky banget, boleh ditanyain. Oke, Ai Nara, makasih. Panggilnya Nara aja, jangan, gak usah pakai Ai, nggak apa-apa. Fahri is typing, kita nunggu Fahri guys. Resistance berarti gimana ya Nara? Oh, mana tadi? Resistant. Oh, kamu nanya ini ya? Nanya apa namanya? Maksudnya sinonimnya gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau misal ternyata yang D itu aim for a stable fundamental mechanism-nya diganti dengan should aim for system fundamental mechanism, itu juga nggak apa-apa kalau opsi D-nya tuh kalimatnya pakai kata kayak gitu. Aku dengerin aja, nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku juga kadang ikut Setara Belajar tuh ya, kalau orang-orang ini kok sambil kayak nyatet atau apa aja, kayak nyimak doang, nggak apa-apa. Baru gabung kira-kira ketinggalan nggak? Nggak. Kalau masih ada yang kurang paham gitu atau pengen tahu soal-soal sebelumnya, bisa nonton rekamannya juga ya guys. Ada di YouTube-nya Setara Belajar, Setara Belajar Alternativa di YouTube. Oke, berarti clear ya. Fahri udah ini Kak, udah clear, udah aman.
Aman. Lanjut, oke. Next. Nah, ada yang oh ya, boleh dibaca dulu deh. Ada yang mau naik gak, guys? Nanti kita ada kuis sih, kuis entar kita bahas bareng-bareng. Kayak praktek gitu, gimana cara make Cambridge Dictionary itu. Yang udah ketemu jawabannya? Oke. Nah, kalau ada yang mau jawab soal mau naik, raise hand aja. Ada yang mau naik nggak nih, guys? Ini soal mengulang kembali yang ada di teks ya, dengan kata-kata berbeda tapi maknanya sama aja. Iya, benar. Ya, jadi restatement. Ya, restate itu menyatakan ulang gitu. Jadi kata-katanya bisa beda tapi maknanya tuh tetap sama. Kayak paraphrase gitu, guys. Kayak kita parafrase kalau kita buat makalah gitu kan. Kadang tuh kita butuh informasi dari sumber di makalah orang lain gitu. Nah, kita bisa restate, kita bisa parafrase katanya jadi pakai bahasa kita sendiri, tapi maknanya tuh tetap sama. Oke, Kak. Guys. Oke, Kak. Oke. Ada yang mau coba ini nggak, guys? Coba jelasin. Nanti kalian kayak jelasin kenapa A itu salah gitu. B salah. Adakah yang mau naik? Chelsea is typing. Chelsea mau naik kah? Kalau aku langsung ngeh ya, yang E, Kak. Iya, Kak. Langsung ngeh. Justru kalau bahasa Inggris tuh ini sih, insting juga ngaruh buat kecepatan. Tapi ya insting kan harus dilatih juga ya. Iya, belajar tetap. Nggak bisa kayak TO terus pakai insting. Emang instingnya selalu benar gitu sih, beberapa mirip gitu. Hmm, menarik, menarik. Chelsea naik deh. Chelsea naik, mau nggak? Ikat aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Vero, Vero, siapa dulu nih tadi?
Eee, boleh deh Bang Faro. Aduh gimana nih aku lupa. Oh, wait, aku baru ingat kalau ini di sini. Nah, kalau Halo, 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 aman. aman-aman, kedengeran kedengeran. Oke, teman-teman, langsung aja ya Kak. Kenapa salahnya ini? Oke, gini teman-teman. Jadi A itu kenapa salah? A di situ tuh jelasin tentang makna inti kalimatnya itu. Itu kan eh, ada yang melemahkan. Yang dimana itu atau weekend yang dimana itu dia itu menyatakan bahwasanya fenomena tersebut itu meningkatnya itu urutannya itu enggak sesuai dengan aslinya yang ada kayak di teks kayak gitu tuh. Nah, terus yang untuk yang B itu salah juga kenapa? Karena dia itu cuma menggambarkan hubungan antara fenomena, sedangkan di kalimat aslinya yaitu pada kayak di teks itu menjelaskan yang dimana tepatnya di itu di teks itu dijelaskan bahwasanya tentang media digital dan ketergantungan komunikasi yang secara instan itu fenomena yang terpisah, tapi ini tuh saling terkait teman-teman gitu. Nah, yang nanti hasilnya dari media digital atau komunikasinya itu. Nah, itu juga salah satu penyebab masalahnya di kalimat pada kalimat aslinya itu. Nah, untuk yang opsi C itu kenapa salah? Karena dia itu menambahkan hubungan sebab akibat yang tidak ada, yang nggak ada gitu loh teman-teman di kalimat aslinya yang pada teks yang tepatnya di happened because of digital media or exposure. Nah, yang di situ dia itu menyatain bahwasanya bahaya terhadap platform digital. Nah, di situ tuh udah nggak disebutin juga dari awal. Nah, yang di situ cuma menjelaskan dampaknya tersebut itu yang tentunya menyebutkan bagaimana bahayanya secara umum gitu. Nah, untuk yang opsi D itu dijelasin juga bahwa cuma menyebutkan komunikasi yang secara instan dan di situ bisa mengakibatkan sebuah masalah yang dimana cuma menyatakan ketika fenomena aja gitu teman-teman yang dampaknya negatif yang kita itu hati-hati terhadap paparan digital yang nggak sama gitu kayak di kalimat di teks aslinya. Nah, yang E itu yang benar karena kenapa? Yaitu menjelaskan tentang fenomena yang disebutkan paparan medianya dan ketergantungan komunikasinya. Terus habis itu jelasin ada juga pada kata undermine. Nah, di situ itu tuh sinonim teman-teman dari weekend yang dimana itu dampak negatifnya teman-teman. Nah, terus itu juga ada frasa nonverbal yang di QI information. Nah, itu dijelasin juga the ability to interpret nonverbal cause. Nah, itu tuh di kalimat aslinya itu menambahin tanpa mengurangkan dari keaslian teks itu tersebut. Kayak gitu teman-teman. Ya, terima kasih Kak. Oke, benar. Eh, ya benar banget ya guys analisisnya Bang Faro ini. Eh, aku aku turunin ya. Boleh turun lagi? Terima kasih Kak. Iya, makasih juga Faro. Makasih banyak. Nah, benar banget ya guys tadi yang udah dijelasin sama Faro di tiap opsinya gitu. Dan yap benar kata kalian jawaban yang tepat itu yang E. Nah, katanya gitu. Fenomena seperti alone together apa sih kesepian bersama-sama gitu. Overexposure to digital media.
apa sih, kayak terpapar berlebihan ke media digital, dan reliance on instant communication can weaken empathy, trust, and ability to interpret nonverbal cues. Apa, mmm, instant communication itu bisa melemahkan empati, terus kepercayaan dan kemampuan untuk interpret tuh kayak, apa ya, interpret nonverbal cues, apa ya, kayak, mmm, interpret kayak, iniin nonverbal cues gitu loh. Tadi blur ya? Ya aman. Nah, yang A gitu ya, tadi bener, salah itu karena digital media offers a phenomena such as altogether dependence on instant communication can increase empathy, trust, and the ability to interpret nonverbal cues gitu. Digital media overexpose fenomena gitu. Tadi bener banget di bagian sini tuh salah. Digital media tuh nggak overexposure fenomena, tapi fenomenanya yang overexposure to digital media di media digital gitu. Seperti alone together and dependence on instant communication can increase empathy, trust, and ability to interpret nonverbal cues gitu. Nah, terus yang B, alone together is the phenomenon of digital media exposure. It is caused by instant communication, and the worst thing that could happen is that is weaken empathy, trust, and the ability to interpret nonverbal cues. Nah, di sini subjeknya sama, tapi di sini ada apa ya, kayak over overclaim gitu ya. Katanya ada the worst thing that could happen. Padahal di sini nggak bilang the worst thing gitu. Dia cuman bilang kalau instant communication tuh bisa menyebabkan akibat ini. Nah, terus yang C, thus tuh, apa ya, kayak, maka dari itu gitu ya mungkin, fenomena such as alone together happen because of digital media overexposure and it is a danger of digital platform. Nah, fenomena seperti alone together itu terjadi karena, nah di sini ada bilang katanya happen because, padahal di sini nggak bilang penyebabnya tuh apa, and it's a danger gitu, danger. Nggak danger tapi lebih ke ini aja ya, kayak dia tuh cuma bilang kayak itu bisa ngurangin empati dan lain-lainnya itu, bukan itu bahaya gitu. Oke, next yang D. Instant communication can weaken empathy, trust, and ability to interpret nonverbal cues. It is important to us to be careful of digital media overexposure. It is important to us gitu. Dia ada kayak memperingati kita nih, untuk careful ke digital media overexposure gitu. Apakah di kalimat itu ada yang nyuruh kita buat careful? Kan nggak ada ya. Nah, mmm, lanjut ke opsi yang E, opsi yang benar. Alone together, excessive digital media exposure and instant communication dependence can undermine empathy, trust, and nonverbal cue interpretation gitu. Alone together ya, si fenomena alone together-nya itu excessive digital media exposure and instant communication, dependence, eee, dependence kayak ber bergantung gitu ke undermine empathy, trust, and nonverbal cues interpretation. Ya bisa undermine, undermine tuh, berarti di sini bersinonim sama, can weaken. Nah, oke bener banget tadi kata teman-teman semua kalau opsi yang benar itu yang E.
Oke. Ada berapa lagi sih? Oh, 2 lagi. Oke, next question. Kita dibaca dulu. Ini kalau ada yang mau naik lagi, boleh langsung raise hand. Chelsea tadi nggak kedapatan, kalau nanti mau boleh banget. Aduh, opsinya salah ya. 1, 2, 3, 5. Harusnya A, B, C, D. Sorry, guys. Udah ada yang ketemu jawabannya? Satu. Ya, salah sih. Salah. Harusnya A, B, C, D. Katanya A, katanya 1. Ajungga. Enggak, nggak apa-apa kok, Max. Benar kok 1. Emang typo kok. Juga. Dia mau naik ke guys? Ya, langsung bahas aja deh. Nah, eh ini kata yang di highlight tuh 2 kalimat terakhir, dari 2 kalimat terakhir ya. Katanya, based on this trend, dari tren ini gitu ya, berdasarkan tren ini, entire district, entire tuh semua distrik, diketahui seperti eco-communities. Eco-communities itu komunitas ramah lingkungan, are being designed with green initiative in mind. Are being didesain gitu ya, dengan green initiative, inisiasi hijau gitu. Nah, tadi banyak yang jawab A atau 1. Nah, karena banyak yang jawab A, jadi kita analisa dari yang paling bawah aja ya. Nah, eco-communities now shape how entire district are developed, reflecting a broader commitment to sustainability. Nah, eco-communities now reshape ya. Di sini ada kata now reshape, how entire district are developed. Nah, kira-kira kenapa ini salah gitu? Hmm.
Nah, yang apa ya? Aduh, apa ya? Apa ya? Penekanannya beda nggak sih? Benar, ya. Kan di kalimat itu, coba kita lihat ya, yang ada kata district are developed gitu, district sama develop ya. Di sini ada district, terus are being designed. Design, bisa bisa bersinonim sama develop gitu. No shape, no entire district are developed gitu, no shape. Eco communities katanya sekarang tuh ngebentuk gitu ya, ngebentuk seluruh distrik, seluruh kawasan, ya kan. Padahal di teks ya, di kalimatnya, kalimat awalnya itu katanya, based on district, entire district non urban design gitu. Bener banget penekanannya tuh beda. Jadi kayak, subjeknya subjeknya tuh berubah gitu dari nah terus yang opsi D, based on this trend, the design of entire district reflect the principle associated with eco communities. Berdasarkan tren ini ya, walaupun di sini sama-sama ada based on this trend gitu, tapi itu nggak apa ya, nggak jaminan kalau opsinya tuh benar. The design of entire district, desain dari keseluruhan distriknya gitu ya, itu merefleksikan principle associated with eco communities. Nah, ini itu salah ya karena, mmm, ya apa sih, kayak beda penekanan juga sama. Katanya the design itu entire district reflect the principle associated with eco communities gitu, padahal di teks awalnya itu bilang kalau, mmm, aduh sorry guys ngeblank. Entire district reflect, nah, district reflect the principle associated with eco-friendly communities. Reflect the principle gitu. Dia nggak reflect the principle associated gitu. Entire district tuh nggak apa sih, nggak reflect principle associated with eco communities. Justru eco communities-nya yang, apa sih, entire district-nya tuh didesain gitu ya, dengan dengan inisiatif hijau gitu. Terus yang opsi C, urban development increasingly integrates green initiative resulting in district that function as eco communities. Urban development itu sama kayak, kawasan juga, bisa kawasan ya urban itu. Development increasingly integrates. Nah, katanya berintegrasi dengan green initiative. Dan menghasilkan gitu ya, district dan function as bla bla bla. Nah, itu enggak, beda makna gitu ya, walaupun katanya juga mirip-mirip, tapi beda makna. Kalau yang C itu bilang kalau menghasilkan distrik yang berfungsi sebagai eco communities, padahal di teks kan nggak bahas tentang itu gitu. Terus yang B, the rise of environmental awareness has encouraged the creation of eco communities across entire district. Meningkatnya environmental awareness gitu ya, telah encourage the creation of eco communities, telah, encourage tuh kayak menjangkau gitu ya, the creation of eco communities across entire district. Nah, ini juga ini sih, dia nggak bahas sama sekali tentang, awareness gitu ya di kata ini. Terus ada the rise of environmental juga di sini nggak ngomongin tentang, environmental awareness gitu. So, yang si B juga salah. Nah, bener banget tadi kata kalian kalau jawaban yang bener itu yang A atau yang satu ya, karena as a result of this trend gitu. Sebagai hasil dari tren ini, entire district
seluruh distrik gitu, seluruh kawasan, refer to as eco communities are designed to prioritize environmental friendly practices. Nah, di sini ada to prioritize ini dia apa ya? Kayak bersinonim dengan in mind ini. Nah, are designed to prioritize environmental friendly practice. Nah, next question. Boleh dibaca dulu. Guys, coba kasih waktu 1 menit lagi ya sampai 22.48. Dia udah ketemu jawabannya? Mau naik lagi nggak Bang Faro? Ada yang lain yang mau? Waduh, Keke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin dia lelah. Ada yang mau naik gak guys? Kepencet kucingku. Iya lagi. Dek. Ah, oke, nice. Boleh. Boleh mulai. Oke. Jadi itu, oke teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja ya teman-teman. Jadi Boleh. itu oke. Jadi kenapa A itu salah? Nah, A itu salah itu tuh karena di kalimat reading between the lines. Nah, itu tuh dijelasin bahwasanya di kalimat itu fokusnya itu langsung ke kesulitan cara memahami secara langsung. Nah, terus yang opsi A conflict algoritma itu dijelasin juga di algoritma itu tentang bersaing atau competing yang itu menghasilkan sebuah yang dapat diartikan sebagai universe. Nah, itu tuh kayak membingungkan tapi itu kayak
kurang menyenangkan, yang dimana di kalimat less hopeful vision, nah itu tuh inti kalimatnya. Nah, terus untuk yang B itu kenapa salah? Nah, itu tuh karena dia itu ada di frasa hardly understood, itu beda itu dengan understandable. Nah, itu tuh di outputnya itu diartikan sama sekali tuh kayak kurang mudah dipahami. Nah, terus di situ juga ada penambahan kata jueces, jueces yang bukan kalimat aslinya gitu. Nah, terus yang C juga kenapa salah? Karena di bagian less flexible about their ability, itu bukan masalah intinya, bukan fleksibilitas yang dimana itu dia menyediakan sebuah layanan kesehatan, teman-teman, melainkan sebuah sifat yang tidak dapat dijelaskan artinya gitu, teman-teman. Terus ada juga frasanya di situ dijelasin di bagian conclusion and emphasis. Nah, di situ dijelasin nggak secara spesifik, tapi kayak prediksi sama rekomendasi. Nah, terus yang itu kenapa juga salah? Itu tuh salah karena di bagian winter mention itu dijelasin bukan sulitannya, itu di musim baru dijelasin yang bener-bener yang datang musimnya. Nah, terus habis itu jelasin juga kenapa salah, karena di bagian penyediaan layanan kesehatan itu salah menyimpulkannya, teman-teman, karena itu bukan kalimat aslinya yang nggak bisa diartikan. Nah, jadi yang benar itu D. Kenapa D itu benar? Karena D yang pertama itu more pessimistic view-nya itu sama dengan less hopeful vision. Terus ada lagi convolution algoritma itu sama kayak compounding algoritma. Terus habis itu ada impossible to this itu. Terus habis itu ada lagi dengan unpredictable prediction and recommendation. Nah, terus di situ struktur kalimatnya dijelasin juga di penggunaan AI dalam kesehatan itu merupakan sebuah penambahan dan juga ada penambahan dan pengurangan pada informasi yang dijelaskan oleh AI itu sendiri. Gitu, teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, bagus. Yeay, keren. Mantap banget Bang Faro hari ini 2 kali to intro. Oke, Terima kasih. kasih. Dan jawabannya benar banget kata Bang Faro sama teman-teman lainnya juga. Jawabannya yang tepat itu D, dan analisisnya itu juga apa? Benar banget kayak yang Bang Faro jelasin gitu. Nah, yang A gitu, in the future reading between the lines gitu. Reading between the lines. Nah, ini langsung ke kesulitan tadi katanya, could be hampered by forecast and recommendation from confusing algorithm gitu. Ini maknanya tuh nggak sama gitu. Terus yang B, there is a strong possibility the algorithm will support with each other, yielding guesses and suggestions that are hardly understood by providers. Hardly understood gitu. Di sini ada kata hardly understood by providers. Nah, padahal di katanya itu cuman bilang si provider struggling to weather concern of an interpretable prediction gitu. Wait. Sorry, salah guys. Nah, yielding guesses gitu. Di sini nggak ada bilang tentang guesses, apa namanya? Menebak-nebak gitu. Terus yang C, providers can be less flexible about their ability. Provider katanya bisa less flexible, bisa kurang fleksibel dengan ability itu kayak kemampuannya untuk memahami kalkulasi dan advice generated by opposite algorithm gitu. Di sini juga apa ya, opsi C itu kurang tepat gitu, nggak kurang sesuai sama apa yang lagi dibahas sama teks.
Nah, terus yang E, a new season would come and bring in more challenges for provider which fail to infer projection and recommendation from competing algorithm. A new season would come gitu. Ada kata a new season would come. Di sini nggak ada bilang kalau ada season baru yang bakal datang gitu kan. Nggak ada di teks. Jadi ya dari sini aja tuh udah ketahuan kalau ini beda makna gitu. Soalnya nggak bahas tentang new season. So jawabannya tepat banget yang D. Nah, habis ini aku mau ada kuis. Aku kirim dulu linknya. Oh ya, by the way, tadi udah clear kan? Udah clear guys, udah clear. Yang ini, yang terakhir, soal terakhir. Teman, oke. Wait, aku ini linknya dulu. Katanya di luar konteks, adakah tips buat ngerjain Bahel? Gak ada tips-tipsnya adalah konsisten. Gak usah, gak usah dibawa stres banget, soalnya itu habits dan apa ya, balon helium tuh ya asalkan dikerjain tiap hari gitu ya, walaupun kalian ngerasa lama atau kayak nggak nangkep apa-apa, itu nggak apa-apa banget, karena aku awal-awal juga kayak gitu, karena kan berapa banyak halaman gitu ya, terus kita baca sekaligus, abis itu kita dapat soal yang jawab nyuruh kita buat jawab tentang artikel-artikel itu gitu. Ya awal-awal pasti berat. Asalkan konsisten gitu, asal kalian kerja, nanti kalian bakal nemuin sendiri kok. Kayak kalian misal kayak kenapa bisa ngerjainnya lama gitu, bacanya lama, atau kayak jawab soalnya tuh banyak yang salah. Intinya ya nggak usah dibawa pusing aja. Itu linknya. Ini sih soal-soalnya tuh tentang sinonim gitu. Aduh, tadi aku lagi buka tutorial ini cara buka background lagi. Bisa join nggak ya guys? Bisa kak.
Aku udah mulai sendiri. Oh, nggak apa-apa sih kalau udah mulai. Nggak apa-apa. Ada opsi mulai soalnya. Oke. Nggak apa-apa, mulai duluan. Kalian juga yang udah bisa buka, mulai duluan aja. Eh, perlu paham juga sinonim gitu ya, sinonim sama memperkaya vocabularies. Itu karena kalau kita ketemu sama soal carry states gini kan, ini kan perlu pemahaman kita tentang ini ya, vocabulary. Tapi ngehafal aja, sekadar ngehafal gitu, itu nggak jaminan juga kita bisa jawab soal ini dengan tepat. Karena bisa aja strukturnya beda gitu ya, urutan penulisan katanya tuh beda, maknanya tuh jadi beda gitu. Sama sinonim juga kayak buat tahu gitu kalau ternyata makna kata ini tuh sama kayak makna yang lain. Nanti kita bahas deh. Insya Allah. Udah jam 23. Guys, BTW kalian tuh biasanya tidur jam berapa sih? Ini kan udah hamin berapa sih? Udah makin mendekati ini ya, UTBK. Kan kata Romo harus jaga kesehatan, terus tidur yang cukup gitu. Jam yang ada di malam adalah pokoknya. Aduh, ketahuan banget ini mah dari typingnya. Tidurnya ini ya, tidurnya pagi nih jangan-jangan. Yang dicontoh ya guys, manusia ini. Tidur cepet. Apa? Kita nanti aku end, kalau ngantuk tidur. Kesini lagi. Aku end jam 23.10 deh. Aku baru masuk gak telat kan? Enggak kok, boleh nih join aja quiznya. Udah aku kirim linknya di atas. Kalau ngantuk tidur. Ya sekalian biasanya kalau kayak burn out gitu, terus bosan belajar, pasti ada nggak sih bosan belajar? Biasanya ngapain guys? Main kah? Sorry. Aduh, tadi aku lagi buka YouTube terus tadi iklan. Makan. Ih, bener lagi. Bener lagi makan. Bener lagi makan. Udah ini PDF-nya bisa diakses di mana kak? Nanti oh wait. Ada di tracker ya guys? Aku ini dulu kirim linknya.
Hmm. Menit lagi selesai. Lagu Spotify sampai ada iklan 1 domba, 2 domba. Halo, ada suara Kak guys. Itu tackling bersama juga. Allahu Akbar. Sorry. Aduh guys, gak fokus. Maaf, maaf. Aduh gimana cara ini? Allah. Wait ya. Sorry tadi ini apa? Mati lampu. Enggak sih ngejeglek. Hmm. Bentar ya guys. Nah, ini coba. Bisa diakses di situ rekaman sama ya catatannya ada di situ.
udah lewat 10 ya guys. Tapi maaf banget, sumpah ini maaf banget. Aku nggak bisa lihat kayak rankingnya segala macam karena kayaknya aku salah pilih mode atau gimana, aku nggak bisa akses ininya lagi gitu loh. Maaf banget guys. Ya, pokoknya ini sih kalau kita belajar tentang restatement itu kan berarti kaitan banget sama vocab, berkaitan banget sama vocabularies yang kita tahu, terus apa namanya, sinonim gitu ya, pemahaman kita tentang makna itu. Nah, alangkah baiknya gitu ya guys, kalau saran aku, kalau kalian baca balon helium gitu kan, itu kan pasti kalian nemu kata baru gitu. Jangan ditranslate ke bahasa Indonesianya aja, tapi juga ditulis gitu makna katanya apa. Nggak harus semuanya sih, kayak yang kalian kurang paham aja. Terus juga kalau kalian misal kayak susah inget gitu, oh tadi aku nulis vocab ini gitu, sekalian besokannya lupa, itu nggak apa-apa banget. Karena kan ada balon helium ya, kita baca balon helium tuh tiap hari gitu. Tiap hari mungkin aja di hari ini gitu, hari ini kita ketemu kata partikular gitu misal. Terus besok nggak ketemu, tapi besoknya lagi kita ketemu. Nah, kita misal lupa gitu arti partikular itu apa. Tapi seiring berjalan waktu, terus kita catat terus gitu ya, partikular tuh artinya tuh apa, makna katanya tuh apa. Nanti juga pasti lama-kelamaan bakal tahu sendiri gitu, keingat sendiri. Jadi ya bahasa Inggris, belajar bahasa ya, bukan bahasa Inggris doang, belajar bahasa tuh long term process gitu. Nggak bisa kayak dalam 1 hari kalian bisa maksain diri kalian gitu buat hafal 5 vocab, 10 vocab atau berapa gitu. Itu perlu praktis, terus kalian perlu ya praktis kayak baca, ngomong gitu. Jadi ya untuk literasi bahasa Inggris ini belajarnya di bawah fun aja gitu, intinya gitu guys. Oke. Kayaknya aku nggak akan bahas ininya guys, bahas kuisnya di sini DWU kali ini karena aku nggak bisa aksesnya. Nanti aku ini aja deh, aku buka apa namanya, aku taruh di ini ya, di catatan. Tapi sebenarnya bisa kalian ini juga sih, bisa kalian cari di Cambridge Dictionary tadi. Oh ya, ini deh, aku mau sharing ini. Tentang ini Cambridge Dictionary ini. Guys, hilang lagi. Oh, nggak bisa diiniin. Soalnya kayak gini, nah kalau kalian mau cari tahu tentang kalian bisa ke Thesaurus ini. Sekarang misal mau tahu tentang apa ya, partikular tadi ya, nah nanti ada sinonimnya, spesifik, exact, explicit, dan lain-lain. Terus ada antonimnya juga. Tapi kalau kalian mau tahu tentang makna katanya, bisa ke yang opsi dictionary ini. Nah, kalian bisa pencet ini bagian sini, go to definition of particular. Nah, nanti di sini ada kelas katanya tuh adjective, terus kalian bisa tahu pronounce-nya tuh kayak gimana. Special or this and not any others. Terus ada contoh-contohnya juga. Di sini makna katanya tuh nggak satu, ada makna-makna yang lainnya juga, jadi bisa buat reference.
Kadang tuh juga nah ini ada yang, versi US-nya juga, jadi ada yang makna dari UK, ada juga makna yang dari US-nya, tapi sama-sama sih ini. Nah, itu guys, intinya belajar bahasa dibawa have fun aja. Webnya apakah aku ketinggalan? Ini Cambridge Dictionary. Iya, Cambridge Dictionary benar. Benar. Ini Alisa Cambridge Dictionary. Gratis. Ini tuh kayak KBBI-nya bahasa Inggris gitu. Jadi semuanya free. Kalian bisa akses segala apa sih? Segala hal yang ada di sini tuh gratis gitu. Ini ada games juga, belum pernah pakai sih. Nah, gitu deh. Ya, sama-sama. Oke. Karena udah malam ya guys, jangan lupa tidur. Bukan jangan lupa tidur sih, kalian pasti tidur, tapi kayak ya jangan lupa jaga tidur gitu. Tidur yang baik, istirahat yang cukup. Ya, punya habits yang sehat gitu. Kayak cara biar cepet hafal vocab. Gak ada cara cepet hafal vocab guys. Kalian lama-kelamaan tuh pasti ini nangkap sendiri gitu. Dan biasanya, nah kenapa tadi aku nyaranin buat cari maknanya juga gitu ya. Jadi kalian kalau ketemu kata itu lagi bisa, oh ini tuh yang kemarin maknanya ini gitu. Karena kadang kayak partikular gitu. Di tiap kalimat itu fungsinya tuh bisa beda-beda. Kalian pasti notice sendiri kok nanti kalau kayak nemu kata apa gitu. Jadi nggak ada cara cepat. Nanti kalian bakal nangkep sendiri, kalian paham sendiri kayak udah di otak kalian tuh kayak oh arti kata ini tuh ini gitu. Dan saran aku sih ya guys, kalau ngerjain TO atau nanti pas UTBK gitu, enggak sih dari balon helium ya, kita kan ada balon helium ya, kita coba jangan translate itu satu persatu katanya, maksudnya pas kalian baca ya, jangan translate satu persatu katanya, tapi pahamin aja maknanya tuh apa. Kalau belum bisa paham ya nggak apa-apa. Makanya di balon helium itu kan juga ada translate gitu. Nah kalian, aku mau tambahin aja gitu, kalian tambahin makna katanya, kalian tulis gitu. Pokoknya tiap lebih baik dihafalin atau dicatat. Dicatat aja sih. Kalau kalian catat, lama-kelamaan pasti hafal kok, nggak harus kayak yang ngeluangin waktu banget buat hafal. Kayak mungkin abis kalian catat semuanya gitu ya, terus kalian recall aja. Kayak, oh artinya tuh ini gitu. Malah sampai habis kah? Soalnya aku paling ya 2 artikel. Iya, harus sampai habis, harus sampai habis. Harus sampai habis, walaupun lama nggak apa-apa. Tapi kalau dulu tuh awal-awal, aku kayak set timer, kayak maksimal banget 30 menit atau sejam gitu. Nah kalau nggak habis, kalau nggak habis aku biasanya kalau nggak berhenti aku lanjutin besoknya. Tapi itu nggak efisien sih. Lebih baik dalam 1 hari kalian bisin semua artikel, walaupun itu lama. Nah aku walaupun kayak pernah sampai kayak cuma 17 menit doang balon helium gitu, tapi ada suatu waktu yang kayak sampai 40 menit gitu. Biasanya karena aku nggak fokus atau entah kenapa lah, aku juga nggak paham kadang masa-masa kayak gitu tuh. Nah itu ya nggak apa-apa. Kalian tuh punya waktu 24 jam gitu ya dalam 1 hari. 7 jam buat tidur, terus ngerjain habits berapa sih? Biasa aku ini sih maksimal kayak 2 jam, 2 jam setengah. Ya gitu. Aku ngerjain balon hal aja sampai 5 jaman. 5 jaman. Sebenarnya tuh terlalu ini ya. Ya kamu konsisten aja sih coba. Terus kamu ya cari tahu gitu kenapa lamanya tuh, kenapa, apakah karena bacanya tuh lama karena terlalu lama mahaminnya atau kenapa gitu. Biasanya kalau nggak distraksi ya kita terlalu fokus buat memahamin banget ininya apa topiknya, padahal esensinya dari balon helium itu kan buat dijalanin rutin aja. Kalau di hari itu kita bisa paham atau enggaknya ya itu lama-kelamaan kita bakal ini kok punya kemampuan itu buat memahamin partikel balon helium itu gitu.
buat memahaminya kalau cepet-cepet bacanya. Eee, nggak usah cepet-cepet banget, tapi jangan lama-lama banget gitu. Jangan yang kayak terlalu pengen banget mahamin, tapi ya just enjoy aja, enjoy bacanya. Sebenarnya kamu sih yang paling tahu kenapa bacanya tuh lama. Kalau aku di Vokes sih banyak yang belum tahu. Itu juga nggak apa-apa. Aku juga sebenarnya banyak juga vocab yang belum tahu. Makanya belajar pahamin teks bahasa Inggris ya dipahamin, jangan jangan terlalu ngafalin kosakata satu-satu gitu, jangan diartiin satu-satu. Karena kalau misal ketemu kata yang kemarin kalian baru tahu gitu ya, terus kalian ketemu lagi gitu, oh ini kemarin ada di teks yang bahas tentang climate change gitu, oh kira-kira ini berarti maksudnya tuh ini gitu. Ada sampai makasih sama yang izin keluar. Iya nggak apa-apa, jangan lupa istirahat. Oke. Ya guys, yaudah kita akhiri aja sampai sini. Oke. Karena udah malam juga. Istirahat, oke. Bye bye. See you next DWO. Yay. Aku N ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.